Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Superpower Mindfulness Video Part 11A. Superpower Mindfulness, panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Judul asal Mindfulness, Bliss and Beyond. Penulis Ajahn Brahm. Penerjemah Chuang. Penyunting Handaka Wijananda. Perancang sampul dan penata letak Agus Prayogo. Dicetak oleh Ehipasiko Foundation. Cetakan ketiga April 2009. Bagian 2, menuju kebahagiaan dan lebih lagi. Bab 11. Jhana-jhana 3. Kebahagiaan di atas kebahagiaan, di atas kebahagiaan. Cara memasuki jhana dan seperti apa di dalamnya. Tanda-tanda semua jhana. Semenjak momen memasuki suatu jhana, kita tidak akan memiliki kendali lagi. Kita tidak akan mampu memberikan perintah-perintah seperti yang lazimnya kita lakukan. Ketika kehendak yang bersifat mengendalikan tersebut lenyap, maka saya ingin yang menyusun konsep kita akan masa depan juga lenyap. Karena konsep waktu tidak ada lagi di dalam jhana. Pertanyaan tentang selanjutnya apa yang mesti kulakukan tidak dapat muncul. Kita bahkan tidak dapat memutuskan kapan keluar dari jhana. Inilah ketidakhadiran mutlak dari kehendak dan dari turunannya, yakni waktu, yang memberikan jhana stabilitas yang tak terbatas oleh waktu dan mengizinkan jhana bertahan terkadang selama berjam-jam yang penuh kebahagiaan. Dikarenakan kemanunggalan sempurna dan perhatian tetap, kita kehilangan kemampuan perspektif di dalam jhana. Pemahaman terletak pada perbandingan, mengaitkan ini pada itu, di sini dengan di sana, sekarang dengan kemudian. Di dalam jhana, semua yang dipersepsi adalah kebahagiaan yang tak tergoyah, terlingkupi, tak mendua, yang tak memberi tempat bagi munculnya sudut pandang. Hal ini seperti puzzle yang memperlihatkan kita sebuah potret dari suatu objek terkenal dari sudut pandang yang tak lazim, dan kita harus menebaknya. Adalah sangat sulit untuk mengenali beberapa objek tanpa melihat mereka dari berbagai sudut pandang. Ketika sudut pandang disingkirkan, demikian pula halnya dengan pemahaman. Demikianlah, di dalam jhana tidak hanya tiada sensasi waktu, tetapi juga tiada pemahaman mengenai apa yang sedang berlangsung. Pada saat itu, kita bahkan tidak akan tahu pada jhana yang manakah kita berada. Segala yang kita ketahui hanyalah kebahagiaan hebat yang tak tergoyah, tak berubah untuk rentang waktu yang tak diketahui. Meskipun pemahaman tidak eksis di dalam jhana manapun, dapat dipastikan bahwa kita tidak berada dalam keadaan trance atau tak sadar atau kesurupan. Kesadaran kita meningkat drastis ke tingkat ketajaman yang benar-benar dahsyat. Kita sungguh-sungguh sadar. Hanya saja, kesadaran tidak bergerak. Kesadaran membeku. Dan keheningan dari kesadaran adidaya, kemanunggalan sempurna kesadaran,
membuat pengalaman jhana berbeda total dengan apa yang pernah kita ketahui sebelumnya. Ini bukanlah ketidaksadaran. Ini adalah kesadaran yang tak mendua, yang dapat diketahui hanyalah satu hal saja. Dan itu adalah kebahagiaan yang tak terbatas waktu dan tak tergoyah. Sesudah itu, ketika kita bangkit dari jhana, kemanunggalan kesadaran yang sempurna seperti itu pun runtuh. Dengan melemahnya kemanunggalan, sudut pandang pun muncul kembali dan pikiran pun mampu bergerak lagi. Pikiran telah meraih kembali tempat yang diperlukan untuk membandingkan dan memahami. Kesadaran yang biasa pun telah kembali. Setelah baru saja bangkit dari suatu jhana, biasanya kita menilik kembali apa yang telah terjadi dan meninjau ulang pengalaman jhana tersebut. Jhana adalah peristiwa yang begitu dahsyat, sehingga akan meninggalkan catatan tak terhapuskan dalam gudang ingatan kita. Faktanya, kita tak akan pernah melupakannya sepanjang hayat kita. Pengalaman tersebut mudah diingat kembali dengan sempurna. Kita memahami rincian dari apa yang terjadi di dalam jhana, dan kita tahu jhana yang manakah itu. Lebih lanjut, data yang diperoleh dari peninjauan ulang suatu jhana membentuk dasar bagi pandangan cerah yang menuntun kepada pencerahan. Kualitas unik lain yang membedakan jhana dari segala pengalaman lain adalah bahwasanya di dalam jhana, seluruh panca indera sepenuhnya dipadamkan. Kita tidak dapat melihat, mendengar, membaui, mengecap, atau merasakan sentuhan. Kita tak dapat mendengar sapi melenguh atau suara orang batuk. Bahkan, jika terjadi guntur di dekat kita, suara gemuruhnya tak akan terdengar dalam keadaan jhana. Jika seseorang menepuk pundak Anda atau mengangkat tubuh Anda dan menjatuhkan Anda, di dalam jhana, Anda tidak dapat mengetahui hal tersebut. Pikiran dalam jhana sepenuhnya terputus dari kelima indera ini, sehingga panca indera tidak dapat menerobos masuk. Seorang siswa awam suatu kali berkata kepada saya, bagaimana secara kebetulan belaka dia terjatuh ke dalam jhana yang mendalam ketika sedang bermeditasi di rumah. Istrinya mengira dia sudah meninggal, lalu memanggil ambulan. Dia dilarikan ke rumah sakit dalam raungan sirine yang keras. Di dalam ruang gawat darurat, detak jantungnya tak terdeteksi oleh alat ECG. Dan tak terlihat adanya aktivitas otak oleh alat EEG. Lalu dokter yang bertugas jaga menempelkan alat penyentak jantung ke dadanya untuk mengaktifkan kembali jantungnya. Bahkan meskipun dia terguncang-guncang di atas ranjang rumah sakit karena kekuatan sengatan alat tersebut, dia tidak merasakan apapun. Ketika dia akhirnya bangkit dari jhana di ruang gawat darurat, tanpa kurang suatu apapun, dia tidak tahu bagaimana dia bisa berada di sana. Tidak tahu tentang ambulan dan sirine, juga tentang penyentak jantung. Sepanjang waktu itu, dia berada di dalam jhana. Dia sadar sesadar-sadarnya, tetapi hanya sadar akan kebahagiaan. Ini adalah sebuah contoh dari apa yang dimaksud dengan panca indera padam selama pengalaman jhana. Rangkuman tanda-tanda semua jhana. Penting diketahui bahwa di dalam sebuah jhana, 1. Tidak ada kemungkinan bagi pemikiran. 2.
Tidak ada proses pengambilan keputusan. 3. Tidak ada persepsi akan waktu. 4. Kesadaran tidak mendua, membuat pemahaman tidak terakses. 5. Kita amat sangat sadar, namun hanya terhadap kebahagiaan yang tak tergoyah. 6. Kelima indera sepenuhnya padam, dan hanya indera keenam, pikiran, yang bekerja. Itulah segi-segi jhana. Jadi, selama sebuah meditasi yang mendalam, jika kita bertanya-tanya apakah ini jhana atau bukan, sudah pasti itu bukan jhana. Pemikiran semacam itu tidak akan ada di dalam keheningan jhana. Segi-segi tersebut hanya dapat dikenali tak kala telah bangkit dari jhana. Dengan menggunakan kesadaran yang meninjau ulang, begitu pikiran dapat kembali bergerak. Jhana pertama, goyangan, vitaka dan wicara. Semua jhana adalah tataran kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Nyaris semuanya. Akan tetapi, di dalam jhana pertama, terdapat beberapa gerakan yang dapat diketahui. Saya menyebut gerakan ini sebagai goyangan jhana pertama. Kita menyadari kebahagiaan hebat yang saking dahsyatnya sampai-sampai kebahagiaan itu menundukkan sepenuhnya bagian dari ego yang berkehendak dan bertindak. Di dalam jhana, kita seolah punya pilot otomatis, seolah-olah tanpa rasa berada dalam kendali. Akan tetapi, kebahagiaan itu begitu nikmatnya, sehingga bisa membangkitkan secuil residu kemelekatan. Pikiran secara naluriah mencengkram kebahagiaan tersebut. Karena kebahagiaan dari jhana pertama tersebut dibahan bakari oleh pelepasan, pencengkraman tanpa sengaja seperti itu akan melemahkan kebahagiaan. Melihat kebahagiaan melemah, pikiran secara otomatis melepaskan cengkramannya, dan kebahagiaan pun menguat kembali. Pikiran lalu mencengkram kembali, lantas melepas lagi. Pergerakan halus yang tak disengaja seperti ini membangkitkan goyangan jhana pertama. Proses ini dapat dipersepsi dengan cara lain. Saat kebahagiaan melemah karena pencengkraman tanpa sengaja, tampak seakan-akan kesadaran sedikit menjauh dari kebahagiaan. Lalu kesadaran tertarik kembali ke dalam kebahagiaan saat pikiran secara otomatis melepas. Pergerakan maju mundur ini adalah cara kedua untuk menggambarkan goyangan tersebut. Goyangan ini pada kenyataannya adalah pasangan faktor jhana pertama yang disebut vitaka dan wicara. Vitaka adalah pergerakan otomatis kembali ke dalam kebahagiaan. Wicara adalah pencengkraman tanpa sengaja terhadap kebahagiaan. Beberapa komentator menjelaskan vitaka dan wicara sebagai pemikiran permulaan dan pemikiran sinambung. Jika dalam konteks lain pasangan ini dapat merujuk pada pemikiran, di dalam jhana mereka jelas punya makna yang lain. Adalah mustahil bahwa aktivitas kasar semacam berpikir dapat tetap eksis di dalam keadaan halus seperti jhana. Pada kenyataannya, berpikir sudah lama berakhir sebelum jhana. Di dalam jhana, vitaka dan wicara keduanya adalah subverbal dan dengan demikian tidak memenuhi syarat sebagai pemikiran.
Vitakka adalah pergerakan subverbal pikiran yang kembali ke dalam kebahagiaan. Wicara adalah pergerakan subverbal pikiran yang mencengkram kebahagiaan. Di luar jhana, pergerakan pikiran seperti itu akan sering membangkitkan pemikiran dan kadang perkataan. Tetapi di dalam jhana, vitakka dan wicara terlalu halus untuk menciptakan pemikiran apapun. Yang mereka mampu lakukan hanyalah menggerakkan kesadaran kembali ke dalam kebahagiaan dan menggenggam kesadaran di sana. Kemanunggalan, ekagata. Faktor ketiga dari jhana pertama adalah kemanunggalan, ekagata. Kemanunggalan adalah kesadaran yang dipusatkan dengan tajam pada secuil area eksistensi. Ini adalah kemanunggalan dalam ruang karena hanya melihat titik sumber dari kebahagiaan bersama-sama dengan suatu area kecil di sekitar kebahagiaan yang disebabkan oleh goyangan jhana pertama. Ini adalah kemanunggalan dalam waktu karena hanya mencerap momen saat ini. Sedemikian eksklusif dan persisnya sampai-sampai semua gerakan waktu lenyap sepenuhnya. Dan ini adalah kemanunggalan dalam fenomena, karena hanya mengetahui satu objek batin, piti sukha, dan sepenuhnya menanggalkan dunia panca indera dan tubuh jasmani kita. Kemanunggalan dalam ruang seperti itu menghasilkan pengalaman unik yang hanya ditemukan di dalam jhana. Akan kesadaran yang tak mendua, di mana kita sepenuhnya sadar, namun hanya akan satu hal, dan dari satu sudut pandang, untuk periode yang tanpa waktu. Kesadaran begitu terpusatnya pada satu hal, sehingga kemampuan pemahaman tertangguhkan sejenak. Hanya setelah kemanunggalan buyar dan kita telah bangkit dari jhana, barulah kita akan mampu mengenali segi-segi jhana pertama ini dan memahami semuanya. Kemanunggalan dalam waktu menghasilkan stabilitas jhana pertama yang luar biasa, membuatnya berlangsung selama periode waktu yang lama. Konsep waktu berpijak pada pengukuran rentang, dari masa lalu ke masa kini, atau dari masa kini ke masa depan. Ketika semua yang dicerap dalam jhana pertama adalah momen persis saat ini, maka tiada ruang bagi pengukuran waktu. Semua rentang telah ditutupi. Hal tersebut diganti oleh persepsi akan ketanpa waktuan tak tergerakkan. Kemanunggalan dalam fenomena menghasilkan kejadian luar biasa akan kebahagiaan di atas kebahagiaan, yang tak berubah sepanjang durasi jhana. Hal ini membuat jhana pertama sebagai kediaman yang demikian melegakan. Dalam istilah akademik, ekagata adalah kata majemuk Pali yang berarti satu kepuncakan. Kata tengahnya agga, Sanskerta agra, berarti puncak gunung, puncak sebuah pengalaman, atau bahkan ibu kota dari sebuah negeri, seperti pada Agra, ibu kota Moghul, India kuno. Jadi, ekagata bukan sekedar suatu kemanunggalan kuno. Ekagata adalah ketunggalan fokus pada sesuatu yang memuncak dan luhur. Puncak tunggal agung yang merupakan fokus dari ekagata dalam jhana pertama adalah kebahagiaan luhur piti sukha. Kegiuran kebahagiaan piti sukha.
Tentu saja, dua faktor terakhir jhana pertama adalah piti sukha yang akan saya bahas bersama-sama karena keduanya adalah pasangan yang terajut erat. Pada kenyataannya, keduanya hanya terpisahkan di dalam jhana ketiga, di mana piti padam dan meninggalkan sukha menjanda. Oleh karenanya, hanya setelah jhana ketigalah kita tahu berdasarkan pengalaman apakah sukha itu dan apakah piti itu. Di sini cukuplah untuk menjelaskan pasangan tersebut sebagai satu hal. Kedua faktor jhana pertama ini merujuk pada kebahagiaan yang merupakan fokus dari kesadaran dan yang membentuk pengalaman pusat dari jhana pertama. Kebahagiaan adalah segi yang dominan dalam jhana pertama. Sedemikian kuatnya, sehingga menjadi hal pertama yang kita kenali saat kita meninjau ulang setelah bangkit dari jhana. Tentu saja, tradisi-tradisi mistik yang lebih baru daripada Buddhisme telah begitu terbanjiri oleh keluasan, ketanpaakuan, keheningan, ekstasi, kemutlakan, dan keadiduniawian murni dari jhana pertama yang mana mereka pahami pengalaman tersebut sebagai tanda kutip penyatuan dengan Tuhan. Akan tetapi, Buddha menjelaskan pengalaman ini hanyalah salah satu bentuk kebahagiaan adiduniawi, dan ada bentuk-bentuk lainnya yang lebih tinggi. Di dalam pengalaman jhana Buddhis, kita datang untuk mengetahui pelbagai tataran kebahagiaan adiduniawi. Jhana pertama adalah tataran pertamanya. Bahkan, meskipun setelah bangkit dari jhana pertama, kita tidak mampu memahami sebuah pengalaman kebahagiaan yang lebih membahagiakan. Padahal masih ada jauh lebih banyak lagi. Setiap tataran kebahagiaan memiliki rasa yang berbeda, kualitas yang membuat tataran terpisah satu sama lain. Kualitas-kualitas yang beragam ini dapat dijelaskan oleh beragam penyebab dihasilkan oleh perapian, sehingga kebahagiaan yang dibahan bakari oleh penyebab yang berbeda-beda menampilkan segi yang berbeda-beda. Segi unik kebahagiaan jhana pertama adalah bahwasanya kebahagiaan tersebut dibahan bakari oleh ketiadaan total semua aktivitas panca indera. Ketika panca indera telah dipadamkan, termasuk semua gema-gema panca indera yang terwujud dalam pemikiran-pemikiran, maka kita telah meninggalkan dunia tubuh dan benda material atau kamaloka, dan telah memasuki dunia pikiran murni atau rupaloka. Hal ini seolah-olah seperti sebuah beban berat telah ditaruh, atau seperti yang digunakan oleh Ajahn untuk melukiskannya. Hal itu seakan-akan seperti leher Anda telah terjerat oleh tali sepanjang waktu yang dapat Anda ingat. Sedemikian lamanya, sampai-sampai Anda menjadi terbiasa dengan keadaan itu dan tidak lagi merasakan sakit. Kemudian, entah bagaimana, ikatan tersebut mendadak mengendor dan tali pun terlepas. Kebahagiaan yang kemudian Anda rasakan adalah akibat dari lenyapnya jerat tersebut. Dalam cara yang sangat sama, kebahagiaan jhana pertama disebabkan oleh luruh totalnya sebuah beban yang berat dari semua yang Anda anggap sebagai dunia. Pandangan cerah ke dalam penyebab kebahagiaan jhana pertama semacam itu adalah hal yang mendasar untuk memahami ajaran Buddha mengenai 4 kebenaran mulia sehubungan dengan penderitaan.
Rangkuman jhana pertama. Sebagai rangkuman, jhana pertama dibedakan oleh 5 faktor yang di sini dipadatkan menjadi 3. 1+2, Vitakka wicara, dialami sebagai goyangan, yakni gerakan masuk dan keluar dari kebahagiaan yang halus, lembut. 3. Ekagata, dialami sebagai ketakmenduaan, ketanpawaktuan, dan keheningan. 4+5, piti sukha, dialami sebagai kebahagiaan yang melampaui apapun yang ada di dunia materi dan dibahan bakari oleh pelampauan sepenuhnya dunia panca indera. Jhana kedua, meredakan goyangan. Saat jhana pertama bertambah mendalam, goyangan berkurang dan kebahagiaan menguat. Kita tiba pada suatu keadaan di mana wicara tetap memegang kebahagiaan dengan genggaman yang paling halus. Namun hal ini tidak cukup untuk menimbulkan ketidakstabilan apapun dalam kebahagiaan. Kebahagiaan tidak merosot sebagai akibat wicara. Kesadaran pun tidak menjauh dari sumber. Kebahagiaan begitu kuatnya sehingga wicara tidak dapat mengusiknya. Meskipun wicara masih aktif, tidak ada lagi vitakka. Tak ada gerakan pikiran kembali ke sumber kebahagiaan. Goyangan telah berlalu. Ini adalah suatu keadaan jhana yang dilukiskan dalam sutta-sutta sebagai tanpa vitakka, tetapi masih dengan secuil wicara. Majjhima Nikaya 128,31, Anguttara Nikaya 8 Romawi, 63. Keadaan ini begitu dekat dengan jhana kedua, sehingga biasanya dimasukkan ke dalam jhana kedua. Saat kebahagiaan menguat ke dalam stabilitas yang tak tergoyahkan, tidak ada gunanya bagi wicara untuk terus mencengkeram. Pada titik ini, pikiran menjadi berkeyakinan penuh, memadai untuk melepas total. Dengan pelepasan pamungkas ini, yang lahir dari keyakinan batin akan kestabilan kebahagiaan, wicara pun lenyap dan kita tepat memasuki jhana kedua. Makanya, segi pertama dari jhana kedua yang digambarkan di dalam sutta-sutta adalah avitakka dan awicara, yang berarti tanpa vitakka dan tanpa wicara. Dalam pengalaman, ini berarti tidak ada lagi goyangan di dalam pikiran. Segi kedua adalah ajatang sampasadanang, yang berarti keyakinan batin. Dalam pengalaman, ini melukiskan keyakinan penuh pada stabilitas kebahagiaan yang merupakan penyebab redanya wicara. Kemanunggalan sempurna pikiran. Segi ketiga dan yang paling dikenali dari jhana kedua adalah cetaso eko dibhawang, atau kemanunggalan sempurna pikiran. Tak kala tiada lagi goyangan apapun, maka pikiran bak sebuah karang yang tak tergoyahkan. Lebih kokoh ketimbang gunung dan lebih keras daripada berlian. Kesempurnaan dalam keheningan kokoh seperti itu sungguh menakjubkan. Pikiran tinggal di dalam kebahagiaan tanpa getaran sedikit pun. Inilah yang nantinya dikenal sebagai kesempurnaan dari kualitas yang dinamakan samadhi.
Samadhi adalah kemampuan keheningan berperhatian, dan di dalam jhana kedua, perhatian ini dipertahankan pada objek dengan tanpa pergerakan sama sekali. Bahkan getaran yang paling halus pun tidak ada. Kita terdiam, terbekukan, terekat oleh lem super, bahkan tak mampu bergetar sekalipun. Semua kecamuk pikiran berlalu sudah. Tak ada keheningan pikiran yang lebih hebat ketimbang yang ini. Hal ini disebut samadhi sempurna. Dan ini tetap menjadi segi tidak hanya bagi jhana kedua, tetapi juga untuk jhana-jhana yang lebih tinggi. Kebahagiaan yang lahir dari samadhi dan akhir dari segala tindakan. Kesempurnaan samadhi inilah yang memberikan rasa unik pada kebahagiaan jhana kedua. Beban yang menimpa jhana pertama, perundungan goyangan, telah ditinggalkan. Segala sesuatu teguh sempurna, bahkan si pengetahu. Keheningan mutlak semacam itu melampaui rasa sakit batin yang lahir dari pikiran yang bergerak. Dan hal tersebut menyingkap kebahagiaan besar yang dibahan bakari oleh samadhi yang murni. Di dalam suta-suta, kebahagiaan jhana kedua ini disebut sebagai piti sukha yang lahir dari samadhi. Samadhi bija piti sukha. Digha Nikaya 9,11. Kebahagiaan semacam itu bahkan lebih membahagiakan sedemikian besarnya ketimbang kebahagiaan yang dihasilkan dari pelampauan dunia panca indera. Kita tidak dapat mengantisipasi kebahagiaan semacam itu. Hal ini ada dalam tatanan yang sama sekali terpisah. Setelah mengalami jhana kedua ini, setelah menyadari dua spesies langka kebahagiaan adi duniawi yang luar biasa, kita merenungkan tataran kebahagiaan lain apalagi yang mungkin telah menunggu di depan. Segi lain yang menonjol dari jhana kedua adalah bahwa semua kegiatan telah padam sepenuhnya. Bahkan aktivitas tak tersengaja yang menyebabkan goyangan pun sepenuhnya telah lenyap. Si pelaku telah mati. Hanya setelah kita mengalami pengalaman jhana kedua, barulah kita dapat menghargai sepenuhnya apa yang dimaksud dengan istilah pelaku ini. Persis seperti seekor berudu yang sepenuhnya paham apa yang dimaksud dengan istilah air. Hanya ketika air lenyap saat pengalaman pertama si kodok di daratan kering. Bukan hanya si pelaku yang berlalu, seolah bagian yang tampaknya esensial dari identitas abadi kita telah terhapuskan dari keberadaan. Apa yang tampak nyata padam menjadi sebuah khayalan, sebuah delusi. Kita menembus ilusi kehendak bebas dengan menggunakan data dari pengalaman mentah. Filsuf Jean-Paul Sartre yang mengusulkan konsep menjadi adalah melakukan, to be is to do, tidaklah tahu tentang jhana kedua, di mana menjadi tanpa ada melakukan apapun. Jhana-jhana ini aneh dan bertolak belakang dengan pengalaman normal. Tetapi jhana-jhana tersebut nyata, lebih nyata ketimbang dunia. Rangkuman jhana kedua. Demikianlah jhana kedua dibedakan oleh 4
4 kelompok faktor yang lainnya. 1 plus 2, awitaka awicara, ajatang sampasadarang, dialami sebagai redanya goyangan dari jhana pertama dikarenakan keyakinan internal akan stabilitas kebahagiaan. 3. Cetaso eko dibawang, kemanunggalan sempurna pikiran dikarenakan keyakinan penuh akan kebahagiaan. Hal ini biasanya dialami sebagai keheningan bagai karang atau kesempurnaan samadhi. 4. Samadhija piti sukha merupakan fokus dari jhana ini. Kebahagiaan adi duniawi yang dibangkitkan oleh akhir dari segala pergerakan pikiran. 5. Akhir dari semua tindakan dipandang sebagai saat pertama si pelaku telah sepenuhnya berlalu. Demikianlah saya hentikan dahulu pembacaan bab 11 ini. Jhana-jhana 3, kebahagiaan di atas kebahagiaan di atas kebahagiaan. Pada video selanjutnya, part 11b, saya akan mulai membacakan dari jhana ketiga sampai bab 11 selesai. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang